Viral. Diusir keluarganya karena penyakit aneh ke dalam hutan angker, kakek miskin ini dirawat oleh harimau penjaga hutan. Kita akan melihat bagaimana semesta membalas dendam dengan cara yang paling tidak masuk akal. Bersiaplah merinding, karena sang kakek buangan ini ternyata adalah... Sebelum masuk ke ceritanya, silahkan absen terlebih dahulu kalian semua dari daerah mana saja ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Kilatan petir menyambar beringas, merobek langit malam yang kelam menjadi serpihan cahaya pucat yang mengerikan. Gemuruh guntur bersahut-sahutan seolah ikut mengutuk penderitaan yang tengah merajam tubuh ringkih kakek Karta. Di atas kursi roda berkarat yang deritnya menyerupai tangisan tertahan, pria paruh baya itu terbatuk hebat hingga memuntahkan bercak darah kehitaman ke telapak tangannya. Kulitnya yang dulu legam terbakar matahari kini mengelupas kasar seperti pepagan pohon beringin mati, dipenuhi ruam-ruam bernanah yang menebarkan aroma anyir menyengat serupa tumpukan dedaunan busuk di dasar rawa beracun. Keringat dingin seukuran biji jagung terus menetes deras membasahi wajah keriputnya, menandakan rasa sakit luar biasa yang sedang menggerogoti setiap inci tulang sumsumnya. Namun, di balik penderitaan fisik yang menyiksa tanpa ampun itu, batin Karta jauh lebih hancur ketika pintu jati berukir emas di hadapannya ditendang terbuka dengan sangat kasar. Langkah sepatu kulit mahal berderap angkuh menghampirinya, membawa semerbak parfum maskulin impor yang sengaja disemprotkan berlebihan untuk melawan bau tak sedap di ruangan tersebut. Bagas, darah dagingnya sendiri yang kini membusungkan dada sebagai juragan kayu tersohor, menatapnya dengan raut wajah melintir penuh rasa jijik yang tak terbendung. Tutup hidung kalian semua. Cepat buka seluruh jendela sebelum virus gembel ini menempel di perabotan mahalku yang baru diimpor dari Eropa. Teriak Bagas dengan urat leher menonjol hampir pecah, menunjuk Karta seolah menunjuk tumpukan kotoran anjing berbelatung di pinggir jalan. Tangannya yang dibalut cincin emas berkilau mengibas-ngibas udara di depan hidungnya secara berlebihan. Aku sudah tidak tahan lagi melihat daging busuk ini bernapas di rumahku. Menjijikan. Benar-benar menjijikan. Setiap detik dia berada di sini, hoki bisnis miliaran rupiahku hancur terbawa sial. Makinya tanpa sedikit pun menyisakan rasa hormat kepada pria rapuh yang telah mempertaruhkan nyawa untuk membesarkannya. Dada Karta hanya naik turun dengan tempo sangat lambat, mencoba meredam denyut nyeri yang menembus hingga ke ulu hati. Ia tidak membalas dengan amarah. Rahangnya yang mulai turun terkatup rapat, mengunyah kepahitan dan rasa hina dari bibir putra yang dulu selalu ia timang di pundaknya. Bagas, ini ayah. Nak. Di luar badai sangat deras. Biarkan ayah setidaknya tidur di lorong gelap dekat dapur. Ayah janji tidak akan bersuara. Ayah kedinginan. Nak. Ucap Karta parau. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan, bergetar menahan perih di tenggorokan yang terasa seperti disayat belati berkarat berulang-ulang. Namun, alih-alih setetes empati, kalimat lirih penuh keputusasaan itu justru menyulut amarah Bagas menjadi kobaran api neraka. Pemuda perlente itu melangkah maju dengan mata melotot, mencengkeram kerah baju Karta yang basah lepek oleh keringat dingin dan nanah. Ayah! Jangan pernah menyebut dirimu ayahku. Dasar rongsokan pembawa sial. Ayah macam apa yang dikutuk penyakit menjijikan seperti ini? Hah? Kau itu murni kutukan yang lahir hanya untuk menggerogoti hartaku perlahan-lahan. Bentak Bagas tepat di depan wajah Karta, menyemburkan ludah kemarahan yang terasa sangat panas di kulit keriput sang kakek yang sedingin es. Tanpa secuil pun belas kasih, Bagas menarik kasar kerah baju Karta hingga tubuh renta yang ringkih itu terjengkang melayang jatuh dari kursi rodanya, menghantam lantai pola mewah dengan bunyi debuk tulang beradu batu yang amat mengerikan. Tulang rusuk Karta serasa remuk, seketika menjadi serpihan debu. Ampun, nak, sakit. Bagas, tulang ayah rasanya seperti hancur. Rintih Karta tertahan saat sudut bibirnya kembali mengalirkan darah segar kental. Namun antagonis berhati iblis itu membuang muka tak peduli. Dengan kebrutalan tak terbayangkan, pengusaha sombong itu menyeret kaki ayahnya melintasi bentangan lantai marmer, memperlakukan Karta tak ubahnya karung sampah basah yang bocor membusuk. Serat daging busuk pembawa sial ini ke sarang iblis di luar sana. Aku tidak peduli dia mati dimakan anjing liar malam ini, atau dihancurkan badai petir. Tidak ada satupun pelayan yang boleh membantunya, atau kalian semua kupecat dan kuhancurkan hidupnya malam ini juga. Teriak Bagas mengancam para pembantunya yang hanya berani bersembunyi menunduk gemetar di sudut ruangan, tak satupun berani menentang titah mematikan sang majikan tiran. Bagas terus menyeret Karta dengan beringas melintasi teras depan yang megah,
langsung menuju halaman luar yang gelap dan tak beratap. Hujan badai-badai seketika menghantam tubuh telanjang dada Karta, seolah langit menjatuhkan ribuan jarum es tajam yang menusuk-nusuk ruam di kulitnya hingga perih tak tertahankan. Lumpur pekat kecoklatan di halaman mensyah mewah itu seketika menodai dan menelan pakaian compang-campingnya. Karta meronta amat lemah, jari-jarinya yang kasar, berkapalan, dan bergetar hebat mencoba menggapai ujung sepatu pantofel putranya yang mengkilap. "Bagas, beri ayah waktu 1 malam saja di pojok gudang. Ayah bersumpah tidak akan menularkan wabah apa-apa pada keluargamu. Ayah mohon pada kemanusiaanmu. Tolong jangan buang ayah ke batas hutan itu." Suara lolongannya sangat menakutkan. "Nak." Rintih Karta memelas pilu. Air matanya kini mengalir deras membanjiri pipi keriputnya, bercampur dengan air hujan dan menetes jatuh di atas genangan lumpur tebal. Dadanya sesak parah, bukan karena penyakitnya, melainkan karena keangkuhan dan kebencian mutlak yang memancar lurus dari sepasang mata anak kandungnya sendiri. Bagas menghentakkan kakinya dengan sangat kasar, menendang jemari rapuh ayahnya hingga cengkeraman putus asa Karta terlepas dengan bunyi tulang retak yang ngilu. Ia menunduk menatap Karta yang terkapar tak berdaya di genangan lumpur air dengan senyum sinis yang mengiris sanubari paling dalam. "Gudang? Dengar ini baik-baik di telinga busukmu. Bahkan anjing ras peliharaanku pun tidur di ruangan ber-AC yang wangi, sementara kau hanya pantas menjadi pupuk kotoran di hutan angker sana. Au! Tidak pantas mengotori 1 sentimeter pun tanah berhargaku ini." Caci Bagas dengan suara tawa merendahkan yang menggelegar mengalahkan suara guntur di langit. Dengan satu ayunan kaki yang brutal, ia menendang bahu Karta sekuat tenaga hingga pria tua itu berguling berantakan keluar dari gerbang besi raksasa, terjerembab dan memakan lumpur tepat di batas pekarangan yang berseberangan langsung dengan gulita dan kengerian hutan larangan. Lumpur kotor merangsek masuk ke dalam mulut, hidung, dan mata Karta, memberinya rasa asin darah, air mata, dan tanah bacin yang menyatu mencekik lehernya. Bagas berdiri tegak bak penguasa zalim di balik jeruji pagar besi, mengibaskan tangannya lalu merapikan jas mahalnya yang sedikit terkena najis cipratan lumpur. Ia menatap tajam ke bawah, memandang hina pada sosok renta yang menggigil hebat nyaris mati membeku di bawah guyuran hujan badai tanpa henti. "Dengar baik-baik, kakek tua tak berguna. Nafas miskin dan bau bangkaimu membuat lantai marmer Italiaku najis." Raungnya membelah malam kelam. "Jangan pernah berani merangkak kembali kemari untuk mengemis sesuap nasi. Kau dengar? Hutan terkutuk itu adalah tempat sampah yang paling pantas untuk rongsokan kutukan sepertimu. Mati dan membusuklah di sana bersama para iblis, karena dunia tidak butuh sampah sepertimu." Setelah melepaskan sumpah serapah terakhirnya yang berbisa, Bagas meludah dengan kejam tepat menimpa wajah Karta, lalu membanting gerbang besi raksasa itu hingga tertutup rapat dengan dentuman keras yang bergema memekakkan telinga. Bunyi gembok baja raksasa yang terkunci rapat menutup pintu belas kasih bagi sang ayah untuk selama-lamanya. Malam itu, di bawah raungan badai yang terasa bagaikan cambukan ribuan pecut api di punggungnya, Karta ditinggalkan sendirian menatap maut. Gelapnya malam menelan pandangannya tanpa sisa. Dari balik barisan pepohonan beringin raksasa hutan angker di hadapannya, sayup-sayup terdengar lolongan misterius dan geraman buas yang meremangkan bulu roma hingga ke ubun-ubun. Keringat dingin dan air mata tak lagi bisa dibedakan, membasahi wajahnya yang tertunduk hancur di atas tanah becek. Sorot matanya yang setajam elang tua kini tak lagi memancarkan amarah atau dendam, melainkan perlahan tergantikan oleh tatapan stoik yang menyeratkan keikhlasan tingkat dewa yang tak terjangkau nalar manusia fana. Dadanya hanya naik turun dengan ritme sekarat menahan kepedihan tiada tara. Dengan sisa tenaga penghabisan yang menolak menyerah, rahangnya terkatup rapat, menelan mentah-mentah kepahitan pengkhianatan darah dagingnya dalam kebisuan malam. Perlahan, dengan kuku-kuku yang berdarah menggaruk tanah, Karta mulai merangkak menyeret tubuhnya yang hancur lebur, masuk lebih dalam membelah kabut dan jantung kegelapan hutan yang sedingin es, pasrah menyerahkan sisa nyawa dan takdirnya pada bayang-bayang kematian buas yang telah menanti untuk menjemputnya. Rintik hujan perlahan mereda, menyisakan kabut tebal berbau tanah basah yang mencekik napas di tengah gulita hutan angker. Karta bersandar lemah pada akar beringin raksasa, napasnya tersengal-sengal, tinggal satu-satu bak lilin yang hampir padam tertiup badai. "Ya Tuhan, jika malam ini adalah batas takdirku, cabutlah nyawaku dengan cepat. Tubuhku sudah tak sanggup lagi menanggung perih cambukan hujan dan siksaan penyakit ini," rintih Karta parau. Suaranya bergetar memecah keheningan malam yang membeku hingga ke tulang sumsum. Darah dan nanah terus merembes lambat dari balik bajunya yang compang-camping,
mengeluarkan bau anyir keputusasaan. Bagas, anakku, darah dagingku sendiri. Mengapa kau begitu membenci ayahmu? Apa salahku hingga kau tega menendangku layaknya bangkai berbelatung ke sarang iblis ini? Ayah yang menyuapimu saat kau lapar, tapi kau membalasku dengan air mata berdarah. Tangisnya pecah mengiris hati, meratapi kejamnya dunia fana yang tak menyisakan satupun ruang hangat untuk berlindung baginya. Belum sempat air matanya mengering di pipi yang keriput dan terkelupas, tanah di bawah telapak kakinya tiba-tiba bergetar hebat. Terdengar auman rendah yang menggelegar dari balik semak belukar berduri, membuat dedaunan basah berguguran seolah ketakutan. Sesosok bayangan raksasa melangkah pelan keluar dari tirai kegelapan, memperlihatkan dua mata kuning menyala yang menatap tajam ke arah Karta. Di bawah celah cahaya rembulan, wujud harimau Sumatera raksasa dengan corak loreng yang memancarkan pendar keemasan mistis itu tampak begitu menakutkan sekaligus menakjubkan. Mendekatlah, wahai penguasa rimba. Robeklah leherku sekarang juga. Teriak Karta pasrah, tak sedikit pun beringsut mundur apalagi berniat melarikan diri. Ia menengadahkan wajahnya yang penuh luka basah dan memejamkan mata, menyambut maut dengan keikhlasan mutlak. Dagingku mungkin berbau busuk seperti got dan dipenuhi kutukan penyakit mengerikan. Tapi hanya ini yang tersisa dariku. Cabiklah tubuh ringkih ini hingga tak bersisa. Akhiri penderitaanku malam ini agar aku tak perlu lagi mengingat tawa merendahkan anakku yang mengusirku dari rumahku sendiri. Lanjutnya memilukan, menawarkan sisa nyawanya sebagai hidangan malam sang buas. Namun, keajaiban semesta bekerja di luar nalar manusia. Alih-alih merasakan tusukan taring tajam yang mematikan merobek urat nadinya, Karta justru terkesiap saat sebuah embusan napas hangat menerpa wajah kakunya. Raja Belang raksasa itu menundukkan kepalanya yang perkasa, mengendus tubuh Karta perlahan, lalu menjulurkan lidah kasarnya yang sangat hangat. Dengan kelembutan yang tak terlukiskan, harimau itu menjilat luka-luka bernanah di lengan Karta, membersihkan setiap kotoran dan lumpur penderitaan di kulit keriput sang kakek. Mengapa kau tidak menggigitku, kawan? Mengapa kau malah merawat luka najis yang membuat anak kandungku sendiri muntah melihatnya? Karta terisak hebat tak percaya. Tubuh rapuhnya bergetar hebat mendapati kenyataan telanjang di depan matanya. Seekor binatang buas tak berakal ternyata memiliki belas kasih yang jauh lebih suci daripada manusia yang terpelajar. Bagas menyebutku daging busuk pembawa sial. Dia jijik menyentuhku. Tapi kau malah membasuh lukaku dengan lidahmu? Betapa hinanya manusia jika dibandingkan dengan ketulusanmu, ucapnya sembari perlahan memberanikan diri mengelus surai tebal di leher harimau emas tersebut. Tiba-tiba, sebuah suara bariton kuno yang bergema sangat dalam dan penuh wibawa mengalun langsung menembus ke dalam relung benak Karta, membawa kedamaian purba. Bagaimana mungkin aku berani melukai dan memangsa darah daging dari tuan tanah hutan larangan ini? Kami semua, seluruh penghuni rimba ini, telah sabar menunggumu pulang selama puluhan tahun, wahai Tuan Karta. Mata Karta terbelalak lebar. Napasnya tercekat mendengar suara magis itu. Raja Belang menatapnya dengan penuh penghormatan yang agung, lalu membuka rahang raksasanya lebar-lebar. Dari kedalaman tenggorokannya, harimau mistis itu memuntahkan sebuah kelopak bunga abadi yang memancarkan cahaya biru terang bak berlian cair, meletakkannya tepat ke atas telapak tangan Karta yang masih gemetar hebat kedinginan. Makanlah bunga bulan biru ini, tuanku. Segala racun buatan manusia dan kutukan duniawi yang diberikan oleh orang-orang serakah kepadamu akan luntur seketika. Tubuhmu akan kembali suci. Lanjut suara agung Raja Belang yang terus menenangkan jiwa Karta yang babak belur. Karta menatap kelopak bunga ajaib di tangannya dengan pandangan nanar. Air matanya tak terbendung lagi. Tuan? Kau memanggilku Tuan? Wahai Raja Hutan, kau pasti salah orang. Aku ini hanya kakek tua miskin berpenyakitan yang dibuang oleh anaknya sendiri karena dianggap najis merusak lantai marmernya. Balas Karta sambil menangis terseduh-seduh, jemarinya yang kaku menggenggam erat bunga bercahaya itu. Aku tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Hartaku dirampas diam-diam, harga diriku diinjak-injak habis-habisan, dan tubuhku membusuk. Aku bukan tuan siapa-siapa, aku hanyalah sampah duniawi yang sedang menunggu ajal. Tolak Karta dengan nada putus asa, merasa dirinya tak pantas menerima perlakuan sehormat itu. Namun, sang harimau emas itu perlahan merebahkan tubuh raksasanya menyelimuti pangkuan Karta, memberikan kehangatan mutlak dari bulu-bulunya yang setebal mantel sutra mahal, seketika mengusir udara malam badai yang sebelumnya menggigit hingga ke tulang sumsum. Tatapan mata kuning Raja Belang menembus tepat ke dalam mata Karta,
menyiratkan kebijaksanaan tak bertepi. Dunia manusia telah menipumu dengan fatamorgana harta dan kesombongan yang palsu. Karta, darah yang mengalir di dalam nadimu bukanlah darah jelata, melainkan darah murni para leluhur penjaga keseimbangan rimba ini, tegas suara magis Raja Belang, menolak keraguan sang kakek. Anakmu, Bagas, yang mengusirmu dengan hina demi kekayaan sesaat, sejatinya telah memutus berkah alam semesta dari hidupnya sendiri. Karma sudah menantinya di ujung jalan. Mulai detik ini, hutan larangan adalah istana megahmu, dan aku adalah prajurit paling setiamu. Makanlah bunga itu, bebaskan dirimu dari penderitaan fana ini, dan terimalah takdirmu yang sebenarnya. Mendengar titah penuh keyakinan itu, Karta perlahan menyeka air matanya. Dengan tangan yang masih bergetar, ia mengangkat kelopak biru bercahaya itu dan mengunyahnya pelan. Rasa hangat yang luar biasa seketika meledak dari dalam dadanya, mengalir deras bak sungai cahaya ke setiap pembuluh darahnya. Jika memang benar alam raya ini sudi memelukku ketika darah dagingku sendiri menendangku keluar, jika benar binatang buas liar jauh lebih punya hati nurani murni dibandingkan manusia berjas mahal. Karta bergumam lirih dengan suara yang kini mulai terdengar tegap. Matanya mulai menyala terang dengan tekad dan harapan baru yang tak bisa dipadamkan. Maka di bawah saksi langit malam ini, aku bersumpah meninggalkan seluruh kehidupan manusiaku yang penuh kehinaan dan kepalsuan itu. Mulai malam ini, biarlah aku membusuk bagi dunia luar, karena aku adalah bagian dari akar, tanah, dan roh harimau di hutan ini. Seru Karta dengan suara lantang. Cahaya kebiruan perlahan merayap di bawah kulitnya, secara magis mengeringkan nanah kotor dan merontokkan kulit busuknya layaknya debu tua yang tertiup angin kencang. Rasa sakitnya sirna tak bersisa di detik itu juga. Tidurlah dengan tenang, tuanku. Esok hari saat fajar menyingsing, dunia akan melihat kebangkitan rajamu yang baru, dan karma akan mulai memangsa mereka yang menyombongkan diri. Bisik Raja Belang, melingkarkan ekor tebalnya melindungi tuannya. Dalam pelukan hangat binatang buas itu, Karta memejamkan mata, memeluk takdir agungnya. Mentari keemasan merobek kabut pagi hutan angker, menyinari sosok pria parubaya yang kini berdiri tegap tanpa perlu lagi bertopang pada kursi roda. Karta menatap kedua telapak tangannya dengan napas tertahan dan mata terbelalak lebar. Ruam hitam bernanah, bau anyir dedaunan busuk, dan kulit keriput yang semalam nyaris mencabut nyawanya kini telah luruh tak berbekas menjadi abu yang tersapu angin pagi. Sebagai gantinya, seluruh permukaan kulitnya kini mengencang, bugar, dan memancarkan rona kemerahan yang sehat bak pria di puncak masa mudanya. Aura kewibawaan mistis memancar begitu kuat dari sorot matanya yang kini setajam pedang pusaka, tak ada lagi tatapan sayu penuh rintihan. Di belakangnya, Raja Belang sang harimau emas mengaum dengan nada rendah yang menenangkan, diikuti oleh kemunculan ratusan penghuni rimba dari balik semak belukar, mulai dari macan kumbang yang mengendap, serigala perak, hingga rusa bertanduk megah, yang secara serentak menundukkan kepala menyambut kebangkitan sang tuan tanah yang sah. Kutukan laknat itu, semuanya sirna tak bersisa, berganti dengan tenaga yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Darahku kini mendidih oleh kekuatan alam yang murni. Bisik Karta takjub, suaranya kini terdengar bariton, tegap, dan bergema di penjuru hutan, memupus habis nada keputusasaan yang semalam merajainya. Ia berbalik, melangkah dengan wibawa seorang raja, lalu membelai surai tebal Raja Belang dengan penuh kasih sayang yang mendalam. Wahai penghuni rimba yang agung, saksikanlah sumpahku di bawah sinar mentari pagi ini. Mulai detik ini, tidak ada satupun manusia serakah yang boleh menyentuh atau menodai sejengkal pun tanah suci kita. Aku, Karta, telah mati dibunuh oleh keangkuhan anakku sendiri sebagai manusia buangan, dan hari ini aku lahir kembali sebagai benteng terkuat kalian. Serunya sangat lantang membelah kesunyian rimba, yang langsung dibalas oleh gemuruh auman buas bersahut-sahutan dari segala penjuru, menggetarkan bumi seolah alam semesta ikut merayakan sumpah suci tersebut. Sementara alam menyatukan kekuatan merayakan kebangkitan sang Raja Pelindung, roda takdir di dunia luar mulai berputar ganas menggilas kehidupan sang pendosa tanpa ampun. Tepat pada malam ketiga setelah Karta diusir, sirine pemadam kebakaran meraung-raung menyayat telinga, membelah kepanikan kota yang pekat. Pabrik pengolahan kayu raksasa milik Bagas, simbol kecongkakan mutlaknya dan sumber kekayaan kotor yang ia dapat dari merampas paksa tanah ayahnya, kini dilalap kobaran api biru misterius yang menjulang menyentuh awan. Anehnya, lidah api itu tak bisa dipadamkan sedikit pun oleh guyuran air dari puluhan selang bertekanan tinggi. Jantung Bagas berdegup sangat kencang,
menghantam tulang rusuknya seolah hendak meledak keluar dari rongga dadanya. Keringat dingin seukuran biji jagung mengucur deras membasahi kemeja sutra mahalnya. Otot rahangnya mengeras kaku saat ia berdiri terpaku menatap kerajaan bisnis miliaran rupiahnya, runtuh menjadi puing-puing arang dalam hitungan menit. Siram terus airnya. Dasar kecoa-kecoa bodoh. Kalian mau melihat aku jatuh miskin mendadak? Hah? Raung Bagas histeris dengan urat leher yang menonjol biru hampir pecah. Ia menendang tong air di dekatnya dengan brutal hingga terpental ke arah para pekerjanya yang kelelahan. Gunakan busa kimia kelas 1. Gunakan pasir. Gunakan darah kalian kalau perlu. Pabrik ini bernilai ratusan miliar rupiah. Jika sampai gudang utama penyimpan kayu jati langka itu runtuh, aku pastikan kalian semua dan keluarga miskin kalian akan membusuk memakan lumpur di penjara karena kelalaian ini. Ancamnya kalap bagai orang gila, bola matanya melotot memerah penuh urat darah, tak sanggup menerima kenyataan bahwa api itu justru semakin membesar, menari-nari seperti lidah iblis yang sedang menertawakan kesombongannya dari atas langit. Namun kehancuran harta benda itu, rupanya barulah hidangan pembuka dari hidangan utama karma semesta yang jauh lebih kejam. 3 hari setelah tragedi kebakaran tak wajar tersebut, Bagas terbangun di atas kasur bersepu emasnya dengan napas tersengal. Tubuhnya menggigil sehebat orang yang terserang hipotermia parah. Tangannya secara refleks tak henti-henti menggaruk bagian dada dan lengannya, hingga kulitnya terkelupas dan berdarah segar. Saat ia melompat turun dan menyingkap piyama sutranya di depan cermin besar, bola matanya nyaris mencelat keluar dari kelopaknya. Bercak-bercak hitam yang menggelembung dan mengeluarkan bau anyir dedaunan busuk mulai merayapi kulit perutnya bak jamur mematikan. Bau menyengat itu, bau yang 1000% sama persis dengan yang ia cium dari tubuh ayahnya sebelum ia tendang jatuh ke lumpur, kini menguar tajam dari pori-porinya sendiri. Dilanda panik luar biasa, tangannya gemetar meraih telepon, memaksa tim dokter spesialis termahal di seluruh ibu kota untuk datang ke rumah mewahnya detik itu juga. Dokter tolol berotak udang. Apa gunanya gelarmu berderet panjang dan bayaran miliaran rupiahku setiap bulan jika kau tidak bisa menyembuhkan gatal sepele ini? Bentak Bagas beringas. Ia menyambar vas bunga kristal dari atas meja dan melemparnya ke dinding, hingga hancur berkeping-keping menimbulkan suara pecahan yang memekakan telinga. Sang dokter spesialis senior itu hanya bisa mundur gemetar ketakutan. Wajahnya pucat pasi sambil memeluk stetoskopnya erat-erat. Tetuan Bagas, mohon ampun beribu ampun. Ini bukan sekadar alergi atau penyakit kulit biasa. Sel-sel di bawah epidermis Tuan membusuk dari dalam secara tidak wajar layaknya diurai oleh bakteri tak dikenal. Gejala melepuh ini, bau anyir yang kuat ini persis mutasi penyakit dari ayah Tuan yang bulan lalu Tuan usir. Belum sempat sang dokter menyelesaikan penjelasan medisnya, Bagas sudah menerkam maju layaknya binatang buas yang terpojok. Ia mencengkeram kerah jas putih sang dokter dengan tangannya yang kini mulai melepuh dan basah oleh cairan nanah kekuningan. Ketakutan yang amat sangat mengguncang jiwanya berusaha ditutupinya rapat-rapat dengan topeng kesombongan yang terus meluap-luap. Jantungnya bergemuruh hebat memompa darah kepanikan hingga kepalanya pusing. Ia tahu persis dalam relung batinnya penyakit apa itu. Namun egonya yang setinggi langit menolak keras untuk menerima bahwa kutukan menjijikan sang ayah kini berbalik arah memangsa dirinya secara brutal. Istrinya sendiri kini berdiri jauh di ambang pintu kamar, menekan sapu tangan mahal ke hidungnya dengan rapat, menatap suaminya dengan sorot mata penuh kebencian dan rasa jijik yang tak lagi sudi ia sembunyikan. Tutup mulut busukmu, dokter gadungan sialan. Jangan pernah kau berani menyamakan aku dengan kakek gembel berpenyakitan itu. Ludah Bagas murka menyemprot wajah sang dokter. Napasnya memburu cepat mengeluarkan aroma bangkai yang menyesakkan dada. Penyakit najis ini tidak akan pernah bisa membunuhku. Aku ini Bagas. Aku punya triliunan rupiah di bank. Aku bisa membeli ginjal baru, kulit baru dari Eropa. Bahkan aku bisa membeli nyawamu beserta rumah sakitmu. Keluar kalian semua dari rumahku sebelum aku mematahkan leher kalian satu persatu dan melempar kalian ke anjing peliharaanku. Usirnya dengan kebrutalan absolut. Melihat suaminya yang perlahan membusuk menjadi monster arogan, istrinya mundur selangkah dengan wajah muak. Bagas, bau badanmu sudah tak tertahankan. Kau menjijikan. Aku tidak mau tertular penyakit kutukan orang miskin ini. Surat cerai akan kurus. Aku akan tinggal di hotel mulai malam ini. Desis istrinya sedingin es, sebelum berbalik pergi meninggalkan Bagas tanpa menoleh lagi. Pintu kamar jati berukir itu dibanting tertutup rapat, bergema nyaring, meninggalkan Bagas sendirian di dalam sangkar emasnya yang kini terasa berubah 180 derajat menjadi neraka jahanam.
Kakinya tiba-tiba lemas bagai tak bertulang, tak sanggup lagi menopang tubuhnya yang gemetar, membuatnya jatuh berlutut lalu tersungkur di atas lantai marmer Italia yang dulu sangat dibanggakannya lebih dari nyawanya sendiri. Cairan nanah dari lengannya menetes pelan, menodai permukaan Puala mengkilap itu persis seperti noda darah dan nanah yang ditinggalkan Karta di malam badai tempo hari. Ia merangkak mendekati cermin rias, melihat pantulan dirinya yang kini tak ubahnya seperti mayat hidup yang membusuk perlahan dalam kesendirian yang mencekik. Kesombongannya hancur berkeping-keping dihantam realita mengerikan, menyisakan lolongan keputusasaan. Tidak, ini semua hanya mimpi buruk. Tidak mungkin. Aku bukan daging busuk. Aku Bagas sang penguasa. Aku bukan rongsokan kutukan. Jeritnya melolong histeris sambil memukulkan kepalan tangannya yang melepuh ke lantai marmer hingga kulit jarinya terkelupas parah. Suaranya memantul kosong dan menyedihkan di dalam kamar mewahnya yang sunyi senyap. Kata-kata hinaan yang dulu ia lontarkan kepada ayahnya kini bangkit dari kubur, berputar-putar dan terngiang-ngiang layaknya kaset rusak yang menyiksa telinga dan batinnya. Nafas miskin dan bau bangkaimu membuat lantai marmer Italiaku najis. Air mata ketakutan yang panas mulai menetes dari pelupuk mata Bagas yang memerah. Sembuhkan aku, Tuhan. Berapapun harganya, akan kubayar lunas malam ini juga. Tolong, badanku hancur dimakan api dari dalam. Rintih sang triliuner arogan itu sambil bergulung-gulung menahan sakit di atas genangan nanahnya sendiri, perlahan menyadari kebenaran mutlak bahwa tak ada satu lembar pun uang di dunia ini yang mampu menyuap pedang keadilan dari hukum karma semesta. Kabut tebal yang berbau lumut basah dan tanah pekat menggantung rendah bak tirai kematian di pintu masuk hutan angker. Ranting-ranting pohon beringin yang menjuntai ke bawah tampak seperti cakar-cakar iblis yang siap mencabik siapa saja yang berani melangkah masuk. Di atas genangan lumpur kecoklatan yang menjijikan, sepasang sepatu kulit buatan Italia seharga puluhan juta rupiah kini hancur tak berbentuk, terperosok dan ditarik paksa oleh hisapan rawa. Pemiliknya, Bagas, merangkak tertatih-tatih dengan napas memburu yang terdengar seperti derit engsel berkarat. Tubuhnya yang dulu tegap dan selalu dibalut jas sutra kini membungkuk layaknya kakek renta, dibungkus oleh kemeja compang-camping yang basah kuyup oleh keringat dingin dan cairan nanah kekuningan. Setiap kali kakinya melangkah, gesekan kain dengan kulitnya yang melepuh parah menghasilkan sensasi panas yang membakar, seolah jutaan jarum neraka sedang ditusukkan paksa ke pori-porinya. Jantungnya bergemuruh liar menghantam tulang rusuknya, memompa darah kepanikan hingga pandangannya berkunang-kunang. Bau bangkai menyengat yang menguar dari tubuhnya sendiri, membuat Bagas beberapa kali muntah cairan empedu di atas tanah berselimut daun kering. Rahangnya mengeras, urat lehernya menonjol menahan rasa sakit yang nyaris mencabut akal sehatnya. Sialan! Hutan kotor penuh lintah dan kutu busuk. Jika bukan karena rumor murahan tentang dewa hutan beringsek itu, aku lebih memilih membakar seluruh tempat ini menjadi abu. Umpat Bagas dengan suara serak yang bergetar hebat. Ia memaksakan diri berdiri sambil berpegangan pada batang pohon berduri yang mengoyak telapak tangannya. Namun ia sudah tak peduli pada darah yang menetes. Di mana dukun kampung yang mereka sebut dewa hutan itu? Keluar kau sekarang juga. Aku tidak punya waktu meladeni permainan petak umpet kampungan di sarang nyamuk ini. Tubuhku hancur, dan aku butuh obatmu sekarang juga. Teriaknya membelah kesunyian rimba, memaksakan sisa-sisa arogansinya untuk menutupi rasa takut yang mulai membekukan tulang belakangnya. Namun, alih-alih jawaban dari sang tabib gaib, teriakan pongah Bagas justru membangunkan kengerian sejati yang tertidur di dalam kegelapan. Udara malam mendadak turun hingga ke titik beku, membuat bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak bak tersengat aliran listrik. Dari balik tirai kabut pekat di segala penjuru, muncul puluhan pasang mata menyala yang melayang pelan menembus gulita. Suara geraman rendah yang menggetarkan tanah bersahut-sahutan. 3 ekor serigala seukuran anak sapi melangkah keluar dari semak berduri, memamerkan taring-taring panjang yang meneteskan liur kelaparan. Tepat di atas dahan pohon beringin di hadapannya, seekor macan kumbang hitam legam mendesis tajam, otot-ototnya menegang siap untuk melompat dan merobek kerongkongan pria sombong itu. Lutut Bagas seketika kehilangan tulangnya. Ia terhuyung mundur, hingga punggungnya menabrak batu berlumut. Aliran cairan hangat yang berbau pesing seketika mengalir deras membasahi celana mahalnya. Sang penguasa zalim itu akhirnya kencing di celana, diteror oleh insting purba para pembunuh berdarah dingin. Keringat dingin bercucuran membasahi wajahnya yang pucat pasi bak mayat. Tangan Bagas gemetar hebat merogoh tas kulit buaya yang sedari tadi ia dekap erat di dadanya. Dengan mata melotot penuh kepanikan,
Ia menarik keluar segepok uang 100 ribuan yang tebal dan melemparkannya ke arah kawanan serigala itu secara acak. Pergi kalian, binatang-binatang kotor. Jangan berani mendekat. Kalian kelaparan. Ambil uang ini. Beli daging sapi wagyu terbaik di kota. Jangan makan dagingku yang sedang berpenyakit ini. Racau Bagas histeris, separuh waras separuh gila, benar-benar mengira bahwa tumpukan kertas bernilai tukar manusia itu bisa membungkam insting membunuh alam semesta. Aku ini Bagas, penguasa kayu terbesar. Kalau kalian menyentuh sehelai saja rambutku, akan kusuruh pemburu bayaran menghabisi seluruh keturunan kalian dan menguliti kalian hidup-hidup. Mundur, dasar hewan rabies peliharaan iblis. Jeritnya dengan suara yang pecah melolong, air matanya kini bercampur dengan nanah di pipinya. Tepat saat macan kumbang itu merendahkan tubuhnya untuk melancarkan lompatan mematikan, sebuah resonansi aneh menghentikan waktu. Angin malam tiba-tiba berhenti berembus. Daun-daun kering melayang diam di udara. Kawanan binatang buas itu serentak menurunkan ekor mereka, telinga mereka terlipat ke belakang, lalu menundukkan kepala dalam-dalam ke arah tanah seolah menyambut kehadiran entitas yang sangat agung. Dari balik kabut tebal yang menyibak dengan sendirinya, sesosok pria tinggi tegap berjubah lumut hijau pekat melangkah maju tanpa suara. Ia membelakangi Bagas, memancarkan aura wibawa yang begitu pekat hingga membuat udara di sekitarnya terasa berat untuk dihirup. Jubahnya berkibar pelan meski tak ada angin, menutupi seluruh fitur wajah dan identitas aslinya. Ia berdiri layaknya benteng karang yang tak tertembus, menguasai seluruh tunduknya penghuni rimba hanya dengan kehadirannya. Melihat binatang-binatang buas itu mundur teratur, ego kotor Bagas yang sempat hancur lebur kembali merangkak naik menguasai ubun-ubunnya. Merasa dirinya sudah di atas angin dan uangnya telah memanggil sang penyelamat, Bagas memaksakan kakinya yang gemetar untuk melangkah maju mendekati punggung pria misterius itu. Ia melempar tas kulit buayanya ke atas tanah berlumpur tepat di belakang kaki sang pria berjubah, hingga isi tas itu berhamburan. Batangan emas murni yang berkilau, gepokan uang tunai yang tebal, dan puluhan sertifikat tanah berstempel resmi yang kini kotor terciprat lumpur dan nanah dari tangan Bagas. Napas Bagas memburu. Matanya memancarkan keserakahan dan kesombongan yang tak pernah mati meski tubuhnya sedang dikubur perlahan oleh karma. Jadi kau yang namanya Dewa Hutan? Tabib Gai penjaga tempat sampah ini, sentak Bagas dengan nada memerintah, dagunya diangkat tinggi-tinggi menantang sang punggung agung. Dengar baik-baik, orang tua, di dalam tas itu ada uang tunai. 2 miliar rupiah, 10 kilogram emas murni, dan sertifikat tanah seluas 1000 hektar yang harganya tak akan mampu kau bayangkan seumur hidupmu. Ambillah semuanya. Buatlah istana mewah agar kau tidak perlu tinggal bersama hewan-hewan kotor berbau amis ini. Serunya angkuh, meludah ke samping untuk membuang rasa asam di mulutnya. Tapi sebagai gantinya, kau harus menggunakan sihir kampungmu itu untuk membersihkan penyakit kotor ini dari tubuhku sekarang juga. Bersihkan kulitku hingga mulus kembali, cabut rasa sakit yang membakar tulangku ini, dan hilangkan bau najis ini selamanya. Lakukan dengan cepat, dan aku janji akan melempar lebih banyak koin emas ke keranjang miskinmu. Jangan diam saja seperti patung batu, dasar tabib udik, cepat sembuhkan aku. Raung Bagas penuh tuntutan yang berapi-api, tak menyadari sedikit pun bahwa di balik jubah lumut itu, malaikat maut dan palu keadilan semesta sedang bersiap untuk menghancurkan sisa kewarasannya menjadi debu yang tak berharga. Kesunyian yang membekukan darah menguasai hutan angker. Angin malam seolah berhenti bernapas, menanti puncak dari keadilan semesta. Tas kulit buaya berisi kepingan emas murni, tumpukan uang tunai tebal, dan lembaran sertifikat tanah itu tergeletak kotor bercampur lumpur hisap, tak disentuh sedikit pun oleh sang sosok berjubah lumut. Bagas, yang napasnya kini berbau murni seperti bangkai yang telah berhari-hari membusuk, mendengus kasar. Wajahnya yang melepuh merah menahan amarah arogan bercampur kepanikan ekstrim yang nyaris meledakkan tengkoraknya. Penyakit kutukan itu semakin ganas menggerogoti saraf-saraf di bawah kulitnya, membuat setiap pergerakannya terasa seperti disiram air keras. Namun egonya masih saja buta, menolak takluk pada kekuatan yang tak bisa dibeli oleh lembaran uang. Apa kau tuli, dasar orang tua udik? Atau kau memang bodoh dan tidak tahu cara menghitung uang? Hah? Bentak Bagas dengan urat leher menegang hebat. Ia menendang tumpukan emasnya sendiri hingga berserakan kotor di bawah tumit sang pria berjubah. Kau butuh lebih banyak dari ini. Sebutkan angkanya. 10 miliar. 100 miliar.
Aku bisa membelikanmu pulau pribadi beserta puluhan pelayannya untuk melayanimu seumur hidup. Tapi angkat tangan sihir kampungmu itu sekarang juga dan cabut rasa sakit yang mengutuk tulangku ini. Tubuhku hancur terbakar dari dalam. Cepat tolong aku, keparat! Raungnya histeris. Air mata keputusasaan dan cairan nanah kekuningan mengalir deras secara bersamaan dari sudut matanya yang memerah dan bengkak. Perlahan, sangat perlahan hingga terasa seperti menghentikan detak jantung, pria tegap berjubah itu membalikkan badannya. Sebuah hembusan angin dingin yang sangat mistis bertiup kencang, menyibak tudung lumut yang sedari tadi menutupi kepalanya. Detik itu juga, seluruh persendian dan tulang belulang di tubuh Bagas seolah dipukul hancur oleh palu godam tak kasat mata. Bola matanya nyaris mencelat keluar dari kelopaknya. Napasnya berhenti seketika di pangkal tenggorokan. Di hadapannya, berdiri dengan keagungan luar biasa, adalah kakek Karta, pria yang belum genap sebulan lalu ia ludahi dan ia tendang layaknya anjing berpenyakit. Namun Karta yang berdiri menantang rembulan malam ini sama sekali berbeda. Kulitnya mulus memancarkan rona kemerahan yang sangat sehat, wajahnya bugar dan awet muda, serta sorot matanya setajam pedang pusaka yang baru diasah. Tidak ada lagi bau dedaunan busuk atau rintihan kesakitan. Yang ada hanyalah aura kewibawaan mutlak seorang raja penguasa alam yang tak tersentuh oleh keangkuhan dunia fana. Ayah? Bisik Bagas dengan suara tersedak hebat. Tenggorokannya mendadak seringkih ranting kering yang terinjak sepatu bot. Tidak mungkin. Ini pasti ilusi. Kau sudah kubuang. Kau sudah mati. Kau itu daging busuk berpenyakit. Bagaimana mungkin kau adalah tabib hutan ini? Racaunya kehilangan kewarasan. Bibirnya pucat pasi bergetar tak terkendali menatap sang pemaaf yang kini telah bertransformasi menjadi sang penghukum. Belum sempat otak waras Bagas memproses kemustahilan telanjang di depan matanya, tebing batu berlumut di atas mereka bergetar hebat bak dihantam gempa. Sebuah auman dahsyat yang meluluh lantakkan gendang telinga membelah langit malam. Belaar. Raja Belang, harimau raksasa beraura keemasan, melompat turun dari ketinggian, mendarat tepat di sisi Karta dengan hantaman yang membuat tanah bergetar dan retak berantakan. Binatang buas mistis itu menatap Bagas dengan kebencian purba, memamerkan taring-taring panjang yang berkilat di bawah cahaya bulan, berdiri tegak sebagai pelindung mutlak sang tuan rimba. Lutut Bagas benar-benar lemas ketika urat nadinya serasa putus melihat sampah yang ia buang kini dijaga oleh makhluk mitologi penguasa alam sesungguhnya. Cairan pesing kembali mengalir deras dari celananya. Ego sang triliuner arogan itu hancur berkeping-keping menjadi debu hina di bawah cakar sang harimau emas. Ayah, tolong aku, ayah! Jerit Bagas melolong sejadi-jadinya, menangis darah hingga suaranya serak dan pecah. Ia merangkak maju, menggesekkan perutnya yang melepuh parah di atas tanah berbatu tajam, menyingkirkan kepingan emasnya sendiri bagai barang rongsokan tak berharga. Ia bersujud dalam-dalam dan menciumi ujung sepatu bot Karta yang bersih, membasahinya dengan air mata ketakutan. Aku hilaf. Yah, otakku dibutakan oleh iblis keserakahan. Aku ini anak kandungmu, darah dagingmu sendiri. Tolong suruh dewa harimau itu menyembuhkanku. Yah, aku kembalikan semua hartamu, pabrik kayu itu, tanah warisan. Semuanya kuserahkan padamu detik ini juga. Aku rela menjadi keset pembersih kakimu di rumahmu asalkan kau sudi mencabut kutukan ini. Tangisnya meronta-ronta, menawarkan seluruh dunia yang kini tak lagi berarti apa-apa baginya. Karta menunduk, menatap makhluk menyedihkan yang menangis terseduh-seduh mencium lumpur di ujung kakinya itu dengan tatapan sedingin bongkahan es abadi. Wajah Karta tetap stoik, rahangnya kokoh. Tak ada sepercik pun amarah yang meledak, tak ada dendam picisan. Tak ada pula tawa kemenangan murahan. Yang tersisa di dadanya hanyalah keikhlasan mutlak dari seorang penjaga keseimbangan alam yang menolak diintervensi oleh kelicikan air mata buaya manusiawi. Karta tidak membalas tendangan Bagas di masa lalu, tidak pula membalas ludahannya. Ia hanya membiarkan angin malam membawa suaranya yang bariton, menusuk langsung menembus ke dalam jantung pertahanan Bagas yang telah runtuh tak bersisa. Ayah? Siapa yang kau panggil ayah malam ini? Ucap Karta dengan nada pelan dan sangat tenang. Namun kata-katanya terasa seperti ribuan belati yang menyayat ubun-ubun Bagas. Tidakkah kau ingat sumpahmu sendiri, Tuan Bagas yang terhormat? Ayah macam apa yang dikutuk penyakit menjijikan seperti ini? Aku bukanlah ayahmu. Aku hanyalah rongsokan pembawa sial.
Daging busuk yang lahir ke dunia hanya untuk menggerogoti hoki bisnismu. Bagas menggeleng panik secepat kilat. Tangannya yang bernanah menjulur berusaha menggapai ujung jubah Karta. Namun auman rendah ancaman dari Raja Belang yang bersiap menerkam seketika membuat Bagas menarik tangannya kembali dengan gemetar ketakutan. Air mata penyesalan membanjiri wajahnya yang telah hancur lebur oleh melepuhnya kulit. Tidak, ayah. Kumohon, tarik kembali kata-katamu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku di neraka ini. Badanku dimakan cacing dari dalam. Ayah, aku bisa mati menjerit malam ini juga. Ratap Bagas dengan dada sesak parah. Tangannya mencakar-cakar dadanya sendiri yang terasa terbakar api tak kasat mata. Karta memejamkan mata sejenak. Mengambil napas panjang dari udara hutan yang suci, lalu menatap lurus ke dalam jiwa Bagas yang telah menghitam pekat. Emas dan tanah rapuhmu sama sekali tidak memiliki nilai di kerajaanku ini, sahut Karta sedingin maut, menutup pintu belas kasih rapat-rapat. Simpan seluruh hartamu itu untuk menyuap malaikat pencabut nyawa saat ia datang menjemputmu nanti. Ingatlah baik-baik teguranmu padaku. Nafas miskin dan bau bangkaimu membuat tanah suciku ini najis. Pulanglah ke sangkar emasmu, atau membusuklah perlahan di sini. Karena dunia sudah tidak butuh lagi sampah kesombongan sepertimu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, Karta berbalik perlahan. Jubah lumutnya berkibar agung di bawah sinar bulan remang. Bersama sang Raja Belang yang memberikan satu tatapan hinaan terakhir pada manusia pendosa itu, Karta melangkah tenang membelah kabut tebal, kembali masuk ke jantung kegelapan hutan pelindungnya. Ratusan pasang mata menyala dari binatang buas yang sedari tadi mengintai, kini mulai melangkah maju merapatkan barisan, mengepung Bagas dari segala penjuru arah. Lolongan keputusasaan Bagas bergema memekakan telinga, menjerit histeris meneriakkan kata maaf yang sudah terlambat miliaran tahun cahaya. Di tengah hutan yang tak kenal ampun itu, rintihannya perlahan ditelan oleh gulita mutlak, ditinggalkan sendirian menikmati sisa malamnya yang singkat dalam cengkeraman siksaan karma terkejam yang pernah diciptakan semesta. Keadilan telah dibayar lunas.